Nih paketnya, Mbak, ini paket makeup ya, biar kayak yang di TikTok. Tapi jangan berharap banyak deh, muka kamu itu udah banyak jerawatnya, udah rusak banget. Jadi mau pakai apapun gak bakalan sembuh. Kalau mau ngantri paket tuh ya udah nganterin aja, ngapain sih pakai menghina segala? Kamu pikir kamu ini siapa? Udah cukup lah bilang saya ini dan itu. Makanya jangan jerawatan. Udah muka jerawatan masih aja kayak gitu. Mending diem aja, gak usah buang-buang uang buat beli make up. Tapi kalau muka kamu aja rusak kayak gitu. Mana sih kurirnya? Katanya udah dekat, tapi kok sampai detik ini belum datang juga sih? Apa jangan-jangan dia nipu aku ya? Awas aja kalau aku ditipu. Ini paketnya Mbak, ini paket baju ya. Percuma Mbak beli baju apapun, jelek mah ya tetap bakalan jelek. Maksudnya apa ya? Suka-suka saya dong mau beli baju atau enggak? Mau bagus atau enggak? Kan yang pakai saya bukan kamu. Kenapa kamu jadi menghina saya? Saya sama sekali nggak ngehina, tapi ngomong fakta. Daripada beli baju bagus tapi tetap jelek, mending beli skincare aja biar mukanya mulus tuh. Jaga ya mulut kamu. Jangan seenaknya kalau ngomong. Kamu itu cuma kurir, bukan komentator. Jadi stop komentarin saya. Dasar kurir gak bener. Saya kasih kamu bintang 1 ya. Haha, ya ampun, orang cuma ngomong fakta kok malah langsung ngancem kayak gitu. Nggak mau banget nerima fakta ya Mbak. Waduh, mending introspeksi diri aja deh Mbak. Bener gak sopan banget kamu. Saya nggak mau lagi ya. Kalau pesen barang kamu yang jadi kurirnya. Lah, saya juga nggak mau nganter paket ke sini. Mending nganter ke cewek cantik. Sis, mulutnya nggak disekolahin. Mas, jangan menghina orang. Nggak masalah mau pesen apapun. Tugas kurir itu hanya mengantarkan barang saja. Tidak perlu berkomentar yang tidak diperlukan. Ngomong apa sih Pak? Saya nggak ngehina ya. Orang saya cuma ngomong jujur aja kok. Dianya aja yang baper. Bapak juga ikut campur. Kita kan nggak saling kenal ya Pak. Kamu aja nggak saling kenal sama dia boleh tuh ngomong seenaknya. Masa saya nggak boleh? Kenapa orang-orang gampang buat ngomong kayak gitu ya? Tanpa pikir panjang langsung komentarin kayak gitu. Padahal dia sendiri belum tentu lebih baik. Pak Bakri kenapa? Saya lihat dari tadi kok mukanya kayak kesel gitu Pak. Ya lumayan Bu, tadi ada kurir yang nganterin paket ke Mbak Koko. Mbak Kokonya malah dihina. Cowok tapi mulutnya lemes banget kayak nggak punya hati. Ya ampun, itu pasti si Danu deh. Dia itu emang suka gitu Pak. Saya aja sering dihina sama dia. Dia itu bilang percuma saya beli skincare, kalau item mah tetap item aja. Kayak gitu Pak, parah banget kan? Ada ya orang kayak gitu lulus jadi kurir. Kalau dia nggak suka lihat orang lain, seenggaknya jaga omongan gitu. Kalau kayak gini kan takutnya dia malah dapet masalah. Gak usah mikirin dia Pak. Saya masih sakit hati denger omongannya. Saya yakin sih nanti juga dia pasti bakalan dapat akibatnya. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kita lihat aja Pak. Paling-paling dia dipecat tuh. Bu Ningrum kenapa? Saya perhatikan kok mukanya kayak cemberut terus Bu. Suami belum gajian ya? Kalau soal itu mah gak usah ditanya lagi Bu. Pasti sedih kalau soal gajian. Tapi ini soal muka saya yang berjerawat. Gak tahu harus pakai apa. Ini muka saya kayak gak enak aja dilihatnya. Bu Ningrum kan baru aja sembuh dari sakit. Jadi wajar kalau hormonnya belum stabil. Itu juga karena efek samping obat kan Bu. Jadi jangan berkecil hati. Yang penting ibu sehat. Kalau udah sehat kan bisa ibu perawatan lagi. Jadi jangan sedih ya Bu. Iya Bu, tapi untungnya saya udah dibolehin pakai skincare. Kemarin saya udah check out, tinggal nunggu aja. Tuh udah boleh pakai skincare, bentar lagi juga sembuh kok itu mukanya. Kebetulan banget deh Bu Ningrum di sini. Saya jadi nggak perlu ke rumahnya Bu Ningrum. Wah, pasti paket saya ya. Mana paket saya Danu? Saya udah gak sabar banget buat pakai skincare-nya. Ngapain sih pakai skincare segala? Kalau udah jerawatan mah nggak bakalan mempan apapun Bu. Jerawat bakalan tetap ada. Kenapa kamu ngomongnya kayak gitu? Saya ini lagi berusaha buat ngilangin jerawat saya ya. Danu, jangan ngomong kayak gitu. Ibu gak pernah ya ngajarin kamu buat ngomong kayak gitu. Dari mana kamu belajar ngehina orang? Aduh Bu, aku tuh bukan ngehina, tapi cuma ngomong apa yang aku lihat aja. Salah kalau aku ngomong kayak gitu. Ya jelas salah lah. Bu Ningrum, saya minta maaf atas kata-kata anak saya. Dia gak bermaksud kayak gitu. Lah ngapain sih Bu minta maaf? Ibu nggak salah, ngapain harus minta maaf? Kalau gitu kamu yang minta maaf. Kamu bisa minta maaf sama Bu Ningrum. Gak baik kamu ngomong kayak gitu sama orang yang lebih tua. Aduh maaf ya Bu, aku capek. Aku mau pulang aja. Tadinya aku kesini buat jemput ibu, tapi karena sekarang aku udah males, mending aku duluan aja deh. Ya Tuhan, anak itu. Emangnya jerawat saya nggak bakalan hilang ya Bu? Saya minta maaf atas apa yang udah anak saya lakukan ya. Nanti saya tegur dia ya Bu Ningrum.
Aduh, capek banget hari ini. Mana banyak banget lagi yang COD. Jadinya harus nunggu lama. Lagian kenapa sih orang-orang itu seneng banget COD? Ya kalau langsung dibayar sih nggak apa-apa. Lah ini COD kitanya harus nunggu lama. Belum lagi kalau dia nggak ada di rumah, bikin ribet aja sih. Untuk menghilangkan rasa stres, alangkah baiknya kita main game. Ibu minta kamu jangan bersikap kayak gitu lagi. Kamu tahu kan omongan kamu itu nyakitin orang lain. Biarin aja orang mau pesen apa, kamu gak perlu banyak komentar. Tugas kamu itu cuma nganterin barang. Kamu denger gak sih apa yang ibu bilang? Iya aku denger bu. Ibu kalau mau marah mah marah aja. Aku dengerin kok, tapi aku nge-game dulu ya. Dengerin ibu. Apa sih bu? Kenapa sih? Kenapa ibu ambil HP aku? Aku itu lagi main game bu, sini balikin. Gak, ibu gak bakalan balikin HP kamu sebelum kamu dengerin omongan ibu. Gak sopan banget kamu main HP di saat ibu lagi ngomong. Duduk kamu. Ini aku udah duduk. Sekarang ibu mau ngomong apa? Ngomong yang tadi sore. Aku nggak mau minta maaf ya bu. Aku nggak salah. Ngapain juga aku harus minta maaf? Ibu nggak tahu lagi harus ngomong apa sama kamu. Kamu udah benar-benar bikin ibu pusing sama kelakuan kamu yang kayak anak kecil ini. Ya udahlah bu. Ibu kan tahu kalau aku emang kayak gini. Kenapa coba malah marah-marah? Nah, ibu cuma mau ngingetin kamu aja. Apa yang kamu lakukan sekarang itu pasti akan ada balasannya. Tuhan itu nggak pernah tidur. Kamu nyakitin hati orang lain, maka bersiaplah untuk mendapatkan balasan dari doa mereka. Apa sih ibu itu? Nggak bakalan terjadi apa-apa kok. Lebay banget sih. Oke, semuanya sudah siap. Kayaknya aku tinggal berangkat aja nih. Dan baru mau nganterin paket ya? Ya iyalah, emangnya mau ngapain lagi? Mau belanja? Ya kali. Ada apa sih? Tumben lu nyamperin gua. Biasanya pagi-pagi gini lu udah berangkat juga tuh. Gue lagi libur, makanya sekarang bisa nyamperin lu. Oh iya, gue denger-denger lu katanya dimarahin nih sama bos. Kenapa lagi sih? Hobi banget dimarahin. Ya biasalah. Ada yang ngadu kalau gue itu sering ngehina orang yang beli paket. Kapan coba gue kayak gitu? Lo tau sendiri kan kalau gue itu orangnya nyablak. Apa-apa langsung ngomongin. Iya gue tahu. Lo orangnya kalau ngomong gak pernah dipikirin dulu. Makanya kalau punya mulut tuh dijaga. Jangan ngomong sembarangan. Lo itu kebiasaan sih kalau sama cewek cantik aja baik lo. Tapi kalau bukan cewek cantik mulut tuh tajam banget kayak pisau. Jadi mau itu apa sih? Lo nemuin gue mau apa? Mau ngehina gue juga? Ya enggak lah, sensi banget sih lo. Gue tuh cuma mau ngingetin aja kalau mulut lu itu mending dijaga, jangan suka ngehina sembarangan. Aduh, jadi pagi-pagi gini lu cuma nyeramain gua doang. Sorry ya, gue lagi sibuk. Susah banget sih ngomong sama dia. Kamu katanya lagi libur, kok ada di sini? Gak jadi nih liburnya. Nia, ya jadilah. Aku cuma ketemu sama temen aku aja kok tadi. Cuma sekarang dia udah pergi. Teman kamu yang suka menghina itu ya? Kayaknya kamu masih sakit hati sama dia deh. Nyebut nama dia aja kamu udah gak mau. Ya jelas lah, aku mana lupa sama omongan dia. Kamu tahu kan kalau aku itu orangnya kayak gimana. Sakit banget tahu hati aku dihina kayak gitu. Dia aja yang gak ngerasa bersalah habis menghina orang. Tapi kamu pernah ngelaporin dia gak sih ke bos? Tanpa aku lapor juga, banyak yang udah ngelaporin dia. Kita tinggal tunggu waktu aja nanti endingnya kayak gimana. Semoga aja dia cepat sadar ya. Omongan dia tuh bener-bener nyakitin hati banget. Paket aku udah sampai mana ya? Kok belum datang juga? Jangan sampai deh paket aku itu dianterin sama si tukang menghina itu kayak si Danu itu. Mending kurir yang lain aja deh. Ya, dia lagi yang datang. Nih paketnya, Mbak, ini paket makeup ya, biar kayak yang di TikTok. Tapi jangan berharap banyak deh, muka kamu itu udah banyak jerawatnya, udah rusak banget. Jadi mau pakai apapun gak bakalan sembuh. Kalau mau ngantri paket tuh ya udah nganterin aja, ngapain sih pakai menghina segala? Kamu pikir kamu ini siapa? Udah cukup loh bilang saya ini dan itu. Makanya jangan jerawatan. Udah muka jerawatan masih aja kayak gitu. Mending diem aja, gak usah buang-buang uang buat beli make up. Tapi kalau muka kamu aja rusak kayak gitu. Cukup, mending sekarang kamu pergi aja deh. Saya udah gak mau denger apapun yang kamu bilang. Pergi kamu. Idih, bukannya bilang makasih malah ngusir. Kamu emang harusnya diusir. Buat apa aku bilang makasih sama orang yang suka menghina kayak kamu? Gak akan, ya udah sana pergi. Jahat banget sih mulutnya. Dia pikir aku gak bakal sakit hati. Aku sakit hati banget kalau dia ngomong kayak gitu. Kak, udahnya jangan nangis. Kakak nggak pantas nangis kayak gini. Kakak tenang ya, kita bisa ngelaporin dia. Percuma kita ngelaporin dia. Tapi kalau gak ada bukti, udah banyak yang ngelaporin tapi dia tetap bisa lolos.
Kakak tenang aja, aku nggak bakalan biarin itu terjadi. Kakak lihat ini, dari HP ini kita bisa ngelaporin dia. Aku udah rekam semua percakapan kalian. Tapi sebelum kita laporin dia, aku mau bikin dia viral dulu. Maksudnya apa? Kenapa harus viral dulu? Iya kak, aku mau orang-orang tahu kalau dia itu sering menghina orang yang beli paket. Makanya aku pengen muka dia terpampang nyata di sosmed, biar dia tahu rasa. Oh, kamu ini bisa jadi sih. Pinter kamu. Langsung aja upload ke sosmed biar dia bisa viral. Kakak udah gak tahan lihat kelakuan dia yang menghina orang-orang terus. Sakit hati kakak deh. Kakak tenang aja, aku pasti upload videonya biar dia tahu rasa. Enak aja dia ini bikin kakak aku ini nangis. Gak akan aku biarin dia jadi seenaknya kayak gitu. Makasih banyak ya. Untung aja ada kamu. Kalau gak ada kamu, gak tahu lagi deh kakak harus gimana. Iya kak, sama-sama. Ya udah, sekarang kita masuknya. Bang mungkin kemana sih? Kok bengkelnya sepi? Tadi dia lagi nganter motor adenya, bentar lagi juga dateng. Kenapa emang motor lu? Gak apa-apa kok, cuma mau ada urusan aja sama dia. Dan ini lo kan, kok lu ada di video sih? Ini lu viral tahu? Makanya jangan jerawatan. Udah muka jerawatan masih aja kayak gitu. Kok bisa sih? Ini gak mungkin kan kalau gue viral kayak gini. Siapa nih yang nyebar video ini? Ya mana gue tahu. Ini aja gue dari orang lain. Lu tapi beneran ngehina Nia. Lu tahu kan kalau dia itu teman baik gue. Ya elah, lu kayak nggak tahu mulut gue aja. Mau itu teman lu ke atau bukan, mulut gue tetap kayak gini. Mana bisa gue ngerem. Makanya gue sering banget ngomong sama lu buat jangan macem-macem, jaga mulut lu. Jangan dipakai buat nyindir terus itu mulut. Lu nggak paham sih. Lu lihat itu Nia nangis gara-gara lu. Lah kok malah nyalain gua sih? Kan gua ngomong itu fakta Raka. Ya masa gua harus bilang kalau dia itu cantik, glowing, mukanya mulus, tapi nyatanya nggak kayak gitu. Nggak mungkin lah. Tapi seenggaknya lu bisa diem kan. Lu bisa bilang permisi ada paket. Udah habis itu pergi. Nggak perlu lu hina orang dulu. Buat apa gua tanya. Jangan nyolot dong. Bisa kan lu ngomong itu nggak usah pakai nyolot. Orang kayak lo itu gak perlu ngomong baik-baik. Bisa ngomong baik-baik tuh udah kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Makanya harus ngomong kayak gini biar lo tuh bisa mikir. Lo itu udah banyak bikin orang sakit hati. Sekarang video lo udah viral. Gak tahu deh gue nasib lo kayak gimana nanti. Aduh gimana ini? Gue gak bisa kayak gini. Pasti bentar lagi gue bakal dipecat nih. Si bos gak ngasih gue kesempatan lagi. Gue bener-bener bisa dipecat. Pasti ini gara-gara adanya si Nia. Dia yang udah upload video gua. Dia yang udah bikin gua jadi kayak gini. Semuanya udah hancur. Gue mau lihat lu minta maaf sama dia. Dia nangis gara-gara lu. Ngapain juga gue minta maaf sama dia? Salah gue apa? Dari awal gue udah bilang sama dia kalau muka dia emang kayak gitu. Jadi kenapa gue yang harus minta maaf? Harusnya dia yang minta maaf. Dia yang udah bikin gue dipecat. Lagian lebay banget sih dia pakai videoin segala. Kayaknya lo emang beneran udah nggak bisa dimaafin ya. Keputusan yang bagus bos pecat lu. Orang kayak lo itu emang harusnya nggak ada di perusahaan ini. Oh jadi lu seneng ya kalau gue dipecat. Wah jadi dari dulu lu pengen banget ya gue dipecat. Nggak nyangka gue. Kayaknya gue emang gak seharusnya temenan sama dia. Dan itu mulutnya bener-bener kayak racun. Dia juga gak pernah mau ngalah. Untung aja dia udah dipecat. Ada kemungkinan dia bakalan susah buat cari kerja lagi. Ini udah beberapa minggu tapi kenapa nggak ada satupun yang nerima gue di perusahaan mereka. Alasannya ini itulah. Banyak banget deh alasannya. Heran tau nggak? Itu bukannya kurir yang sering ngehina orang yang beli paket ya? Itu loh yang viral, bakalan dijuluki kurir paling nyinyir se-Indonesia. Oh ya itu, dia lagi cari kerja ternyata. Makanya kalau punya kerjaan tuh mending disyukuri aja. Jangan alasan ini dan itu. Dia nggak tahu apa kalau nyari kerja itu susah. Oh, dia udah sadar kali. Ini buktinya dia udah beberapa kali ngelamar tapi masih jadi pengangguran. Ya ngepanjang itu azab buat dia. Dia terlalu sering hina orang. Sekarang dia jadi pengangguran kan. Banyak orang yang udah gak percaya lagi sama dia. Bener apa yang orang-orang bilang. Aku harusnya bersyukur tapi aku malah sombong. Tukang hina orang, merasa diri paling benar. Dan yang pastinya aku keras kepala. Sekarang aku mendapatkan akibatnya. Aku sebenarnya gak tega lihat dia aja susah nyari kerja kayak gitu. Tapi ingat dia dulu menghina aku sakit hati banget. Aku paham yang kamu rasain. Kalau kamu kasihan sama dia, itu artinya kamu masih punya empati. Itu wajar. Ngeliat orang lain kesusahan itu kita jadi kasihan. Tapi terkadang kita perlu mengasihi diri sendiri itu lebih baik. Iya, kamu benar.
Bu Saudah, maaf nih, sebelumnya saya mau tanya, Danu itu belum dapat kerjaan sampai sekarang ya, Bu? Hah, iya Bu, dari setelah dipecat dia udah cari kerjaan ke berbagai tempat, tapi ya gitu, nggak ada yang mau nerima dia. Terserah dia aja lah mau kerja atau enggak, saya udah nggak ngurusin lagi. Sabar ya Bu, saya tahu Bu Saudah itu kesel sama Danu, tapi mau gimana pun Danu itu tetap anak Ibu. Iya, saya juga masih menganggap dia itu anak saya Bu. Cuma saya mau dia itu ngerti kalau apa yang dia lakukan itu salah. Saya juga mau dia itu paham kalau dia harus lakukan sesuatu buat nebus kesalahan dia. Iya sih Bu, dia harus tanggung jawab buat semuanya. Ibu, aku minta maaf karena selama ini aku nggak pernah dengerin omongan ibu. Maaf, aku juga udah bikin ibu malu. Tapi tolong Bu, anggap aku seperti anak ibu. Jangan benci sama aku, Bu. Ibu udah maafin kamu. Kamu itu anak ibu. Gak mungkin ibu benci sama kamu. Bu Ningrum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Maaf udah bikin ibu sakit hati sama omongan saya. Saya janji Bu nggak akan mengulanginya lagi. Saya udah maafin kamu Danu, tidak apa, yang penting sekarang kamu udah berubah jadi lebih baik. Itu udah jauh lebih baik buat diri kamu sendiri. Terima kasih banyak ya Bu. Makasih udah mau maafin saya. Saya janji nggak akan kayak gitu lagi. Iya, saya percaya sama kamu. Oh iya, kalau kamu mau, saya ada kerjaan buat kamu. Tapi cuma kerja part time aja. Jadi kurir di tempat saya. Kalau kamu mau, mulai besok kamu bisa kerja. Saya mau Bu, makasih banyak Bu Ningrum. Iya, sama-sama. Tapi kamu harus jaga sopan santun kamu ya. Dan juga jaga bicara kamu. Iya Bu, pasti saya udah janji sama diri saya sendiri buat jaga attitude saya dan juga mulut saya Bu. Terima kasih ya Bu Ningrum. Ibu memang baik banget. Permisi, paket. Makasih, kamu boleh pergi. Paket. Ngomong apa sih kamu? Jangan main ya. Udah sana pergi. Paket saya gak COD kok. Kenapa aku jadi ngomong kayak gitu ya? Gak mungkin dong, aku cuma bisa ngomong paket aja. Heh, kamu ngapain cuma di sini? Sana pergi. Dia bener-bener aneh. Kamu ngapain ya? Pak Bakri, ini kan tadi ada Danu yang nganterin paket. Tapi aneh banget, masa dia ngomong paket terus gitu sih? Mungkin itu azab buat dia. Kita kan tahu hukuman buat orang-orang kayak Dan itu kayak gimana. Bisa jadi sih Pak, kalau itu benar-benar azab buat dia. Saya harap dia bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Saya nggak mau kalau nantinya dia banyak nyakitin orang-orang karena mulut dia yang nggak bisa dijaga. Kita cuma bisa berdoa yang terbaik. Kenapa aku jadi nggak bisa ngomong? Kenapa juga yang keluar dari mulut aku itu cuma kata paket? Apa mungkin ini azab buat aku? Ya Tuhan, kalau memang itu benar, aku mohon ampuni aku Tuhan. Aku janji akan lebih menjaga lisan aku. Nah, Ibu tahu kalau kamu masih belum bisa menerima keadaan kamu saat ini. Tapi jangan berkecil hati ya. Ini memang sulit, tapi hidup harus terus berjalan. Kita nggak bisa berhenti di sini. Kalau kamu ngerasa sulit, bilang sama Ibu ya. Ibu akan selalu di sini buat kamu. Makasih Ibu, kalau nggak ada Ibu, aku nggak akan bisa ada di sini. Mungkin aku juga nggak akan kuat buat ngejalanin hidup ini. Jadikan semuanya pelajaran ya. Menjaga lisan itu sangat penting. Lidah mungkin tidak bertulang, tapi bisa lebih tajam dan melukai seseorang. Jadi kamu harus lebih berhati-hati lagi ya.